Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Game week ke-8 udah selesai ya, yang dimana berakhir cukup bagus banget untuk tim gue karena gue akhirnya bisa menutup game week ke-8 ini sebelum international break dengan panah hijau dan kembali ke 3 digit kemarin bisa gue lihat. Dan tentunya video kali ini bukan untuk video game week ke-9 karena game week ke-9 masih dimulai kurang lebih seminggu lagi ya, karena akan ada international break. Dan untuk itu gue di sini mau mengakomodir ya untuk teman-teman yang mau wildcard, karena nggak sedikit juga teman-teman semua gue lihat ada yang mau wildcard di game week ke-9 ya. Dan tentunya seperti biasa jeda internasional ini gue akan bikin wildcard draft untuk di game week ke-9. Untuk itu langsung aja, let's go. Tapi tentunya seperti biasa gue akan sampaikan dulu untuk segmennya ya, dimana segmen yang pertama ada tim review singkat dan juga ada wildcard draft yang akan gue sampaikan nanti di segmen terakhir. Dan dimana untuk tim review singkat Rainbow FC di game week ke-8 kemarin, yang dimana di game week kemarin gue mendapatkan 57 poin ya, yang dimana safety score gue ada di angka 47 poin, jadi gue terpaut 10 poin ya dari safety score, jadi cukup oke. Dan di sini ada pemain-pemain diferensial gue, diantaranya ada Madison, Archer, Neto, Leno, dan Saliba. Yang dimana yang checklist dari livefpl.net ada Madison dan juga ada Saliba. Dimana Saliba terhitung diferensial ya untuk tim gue ya. Dan Madison berhasil 6 poin dengan 1 asisnya, dan Saliba berhasil clean sheet dan juga berhasil mengantongi Haaland ya kemarin di partai panas big match lawan City ya. Arsenal kemarin berhasil menang dengan skor 1-0, mantep banget. Dan untuk pemain yang threads-nya di sini bisa gue lihat untuk di game week ke-8 untuk tim gue ada Son dan juga ada Watkins. Yang dimana Watkins berhasil 1 asis ya kemarin ya. Yang dimana yang cukup ketar-ketirnya adalah Wolverhampton dapat kartu merah, dan bener aja praktis Aston Villa gue lihat serangannya banyak banget ya pasca kartu merahnya pemain Wolverhampton kemarin. Dan juga di sini bisa gue lihat Son gagal ya, dimana Son gagal meraih poin penuh ya, karena banyak juga teman-teman yang menggunakan Son sebagai kapten tapi gagal bersinar gitu. Karena sesuai statistik yang bisa kita lihat kemarin kan tentunya lawan Luton harusnya gampang ya bisa cetak gol banyak, tapi kenyataannya bola itu bundar ya. Kita nggak bisa ngelihat itu semua 100% dari statistik karena nyatanya Son kemarin hanya 3 poin aja gitu. Dan itu membuat gue cukup bersyukur karena gue nggak punya Son, jadi aman. Dan untuk tim gue bisa teman-teman lihat di sini praktis gue naik sampai 38% karena gue kemarin ada di peringkat 1,4 jutaan bisa naik ke 880 ribuan, jadi cukup banyak. Dan ini 3 digit pertama gue ya di musim ini ya, kurang lebih ya, terlepas dari game week pertama. Dan ini cukup berat tampaknya ya untuk musim ini ya, untuk para channel creator juga gue lihat di luar maupun di dalam negeri banyak banget yang emang di luar sejutaan. Jadi ini salah satu musim yang bisa gue bilang cukup berat ya, karena banyak anomali yang terjadi dan banyak pemain-pemain diferensial yang tidak masuk radar tapi cukup gacor gitu. Jadi tentunya ini salah satu challenging juga nih untuk di musim ini nih. Secara poin kita cukup terjelembab di 1 jutaan dan 800 ribuan tuh sebenarnya untuk di musim-musim sebelumnya agak mind blowing pastinya ya, karena di musim lalu gue ingat gue ada di sekitar 500 ribuan, jadi cukup jarang untuk bisa keluar 1 juta. Tapi di musim ini nih untuk masuk ke 800 ribuan aja gue rasa cukup susah banget ya. Dan bisa teman-teman lihat di sini untuk tim gue ada Leno 2 poin, yang dimana Leno gagal clean sheet karena gol bunuh dirinya Robinson. Lalu di lini belakang gue ada Trippier, Saliba, dan Cash, dimana Saliba 7 poin, Trippier 6 poin, ya dimana berhasil menyumbang poin yang cukup oke. Trippier lagi-lagi nggak pernah ngeblank ya di sini dengan 1 asisnya dia dan juga lagi-lagi dengan bonus poinnya dia. Lalu ada Saliba dengan 7 poin, ya dimana berhasil clean sheet. Yang dimana gue sayangkan adalah sebenarnya Saliba sempat mau dapat 8 poin kalau emang Martinelli nggak ngegolin, tapi karena Martinelli ngegolin jadi poin bonusnya kayaknya agak turun. Yang dimana bonus poin 3-nya kemarin bisa gue lihat ada di Raya dan juga ada di Gabriel. Jadi pure back Arsenal dapat poin yang cukup oke kemarin. Lalu selanjutnya ada Cash dengan 2 poin aja yang gagal mencetak poin ya. Tapi bisa gue lihat kemarin dia mendapatkan 2 big chance yang cukup hampir jadi gol, dan ini menjadi XG poin tentunya untuk dia, yang itu artinya semakin tinggi ya untuk persentase serangan Cash yang harusnya bisa menjadi gol di game-game ke depan yang kita harap ya. Dan selanjutnya ada Neto di sini, lagi-lagi cukup mantep banget. Bisa gue lihat kemarin penetrasi serangannya tuh bener-bener licin ya. Ini tipikal belut-belut layaknya Traore ya, dimana dia berhasil invert ke dalam dan cukup berhasil untuk bisa masuk ke dalam gitu. Dan juga akselerasinya cukup mantep ya, dan juga eksplosifnya juga cukup mantep. Jadi Neto nih bener-bener pemain yang must to in ya untuk gue ya, dan mungkin akan gue pertahankan lama ke depan karena ini cukup stabil permainannya Neto di sisi kanan. Dan Neto mendapatkan 5 poin dengan 1 asisnya dia terhadap golnya Hwang Hee-chan, mantap banget. Lalu selanjutnya ada Saka yang tidak bermain ya, 0 poin aja. Lalu ada Salah dengan 15 poin yang berhasil mencetak 2 gol ya terhadap Brighton ya, dimana cukup disayangkan memang sebenarnya hasil imbang yang didapat, karena tentunya banyak banget serangan-serangan yang masuk dari Liverpool. Tapi memang sayangnya kesalahan elemen
fundamental ya, kesalahan yang cukup fatal yang dilakukan kemarin oleh McAllister bisa gue lihat. Jadi tentunya McAllister mungkin akan menjadi pembelajaran ya di game-game ke depan. Dan selanjutnya ada Madison, kapten gue berhasil 12 poin dengan 1 assist, mantap banget. Yang dimana Madison artinya berhasil outscore the most kapten di game kemarin yaitu Son. Jadi salah satu pilihan kapten yang cukup oke dari gue tentunya. Dimana terlepas sebenarnya gue sempat mau ngaptenin Salah tadinya, tapi melihat dari data statistik dan juga dari teracuni ya oleh data-data yang ada di Twitter, gue akan memutuskan untuk mengaptenin Madison kemarin ya di live streaming. Yang dimana live streaming kemarin cukup gagal karena ternyata nggak bisa broadcast. Jadi untuk di game week ke depan mungkin rencananya gue akan live streaming di jam 5 sore atau enggak di jam-jam 1 jam sebelum deadline tentunya. Dan Mitoma dengan 2 poin gagal bersinar kemarin melawan Liverpool, dan juga di dua penyerang gue juga ada Haaland dan Alvarez yang gagal bersinar. Dan pemain pengganti gue yang masuk ada Archer 2 poin dan juga Areola 1 poin aja, dan salah satu pilihan kiper yang cukup oke dari gue. Areola 1 poin dan juga Leno 2 poin. Artinya pilihan kapten gue di 3 game week terakhir cukup oke lah ya. Berhasil gitu ya, dimana Leno cukup gacor di game week 8, lalu Areola di game week 7 kemarin gacor, dan di game week 6 Leno gacor. Jadi selang-seling yang cukup berhasil ya, substitution yang bisa gue lakukan ya. Dan selanjutnya langsung aja untuk konten utama, dimana weekly wildcard yang udah gue susun ya. Dan gue sebenarnya punya tim 2 di sini khusus untuk wildcard aja. Yang dimana terakhir gue bikin konten wildcard tuh kan di game week 6, di game week ke-5 pokoknya di international break yang terakhir ya. Dan dari situ pasca dari wildcard gue nggak pernah otak-atik lagi, dan tentunya bisa gue lihat di sini untuk poinnya dari game week ke-5 ya, dimana ternyata intermezzonya adalah tim wildcard gue yang dari game week ke-5 nggak gue apa-apain ini ternyata mampu mengalahkan tim utama gue ya. Jadi dari game week ke-5 postur pemain gue kayak gini, dan ini berhasil mengalahkan tim utama gue ya dengan poin yang bisa gue lihat di sini 232 poin untuk tim utama gue, dan untuk tim wildcard gue ini dari game week ke-5 mendapatkan 235 poin. Walaupun memang terpaut 3 poin aja, tapi ini membuat gue bertanya-tanya ya, kalau emang ternyata gue nggak apa-apain sampai akhir musim, apakah ini tetap bisa berhasil menyaingi tim utama gue? Perlu dinantikan tentunya ya, karena ini cukup menarik dengan postur yang kayak gini bisa mampu mengalahkan tim utama gue yang Rainbow FC ya. Dan tentunya akan gue lakukan kayaknya untuk setiap wildcard selanjutnya, akan gue lihat, gue review apakah mampu bersaing untuk tim utama gue atau enggak gitu. Jadi ini salah satu eksperimen ya yang bisa gue lakukan ya untuk tim kedua gue ini. Dan untuk wildcard kali ini ya, dimana gue udah menyusun tim wildcard. Untuk dari kiper sendiri gue menggunakan Areola di sini, dimana kiper yang cukup kawakan, cukup bisa mampu bersaing ya di atas dengan harga yang cukup murah juga, 4,2 jutaan terakhir gue lihat. Ini berhasil mengalahkan poin-poin dari kiper-kiper di atasnya. Walaupun memang bisa kita lihat ya, Areola ini walaupun harganya murah tapi bukan kaleng-kaleng ya, karena ini adalah salah satu kiper kawakan juga gitu dari Paris Saint-Germain juga. Jadi cukup bagus lah untuk jam terbangnya. Dan ditambah lagi West Ham udah bisa gue lihat di patternnya ya, bahwa untuk di partai Eropa Moyes menggunakan kiper Fabianski, dan untuk di partai Liga Inggris dia menggunakan Areola. Jadi pembagian kiper yang cukup merata ya, dan itu membuat staminanya cukup terjaga pastinya. Dan di lini belakang gue menggunakan Kes, Koval, dan juga Trippier. 3 back yang bisa gue bilang cukup populer untuk saat ini. Dan ada Soval di sini yang belum terlihat, tapi gue cukup optimis bisa melihat Soval ini udah mulai menanjak ya di beberapa game terakhir. Melihat sama halnya mirip-mirip kayak di 4 musim yang lalu, Soval ini menjadi most assist di musim tersebut gitu ya. Dan menariknya adalah ada Soucek, dimana Soucek yang udah mulai diplot sebagai attacking midfielder, membuat Soval ini udah bisa ngelihat postur tingginya Soucek untuk bisa diumpan gitu. Jadi ini salah satu pasangan yang klop nih, Soval dan juga Soucek untuk versi murahnya, atau mungkin teman-teman yang mau versi mahalnya ada Bowen ya. Di sini gue punya Bowen di lini tengah. Tentunya Bowen menjadi salah satu midfielder dengan the most point juga sampai di 8-9 game week terakhir ini ya, dengan perolehan poin hingga 50 poin. Salah satu ada di papan atas ya untuk pemain-pemain tengah dengan poin tinggi ya. Dan Bowen gue masukin karena memang West Ham ini memiliki fixture yang cukup ngeri di sini. Ijo semua sampai game week 19. Ini adalah salah satu kepemilikan aset yang cukup mantap nih West Ham nih kalau misalnya bisa diambil ya. Ditambah lagi harganya nggak cukup mahal juga di sini. Soval masih 4,5 juta, dan juga Bowen juga harganya 7,3 juta. Jadi harga mid range ya untuk dari midfielder. Dan selanjutnya ada Mo Salah di sini, tentunya nggak boleh ketinggalan, salah satu pemain premium gua. Dan untuk di wildcard kali ini gua menggunakan 3 pemain premium, yaitu Son, Salah, dan juga Haaland. Dan dimana Salah ini besok lawan Everton ya, dan juga untuk fixturnya legit banget nih, sampai di game week 11 besok hijau semua. Dan selanjutnya juga ada Neto di sini. Gua bilang tadi ya, Neto adalah salah satu pemain dengan harga dan budget yang murah tapi cukup gacor ya. Ditambah lagi dia nggak pernah absen ya untuk mencetak poin ya
ya dari game week ketiga. Jadi tentunya return cukup bagus banget lah untuk kepemilikan aset dari Neto ini nih. Lawannya Bournemouth juga besok, dan so far sampai game week 13 fixture-nya cukup oke ya, kecuali game week 10 yang lawan Newcastle. Dan di lini tengah gue ada Son, pemain premium ketiga gue. Son ada di sini melawan Fulham besok, dan juga fixture-nya cukup oke sampai game week 13. Lawan Fulham besok, lawan Crystal Palace game week 10, Chelsea game week 11, Derby London pastinya seru banget. Lalu ada Wolverhampton dan juga ada Aston Villa di game week 13. Yang dimana Son tentunya nggak boleh ketinggalan karena makin naik juga nih untuk dari tim selected buy-nya ada di 34,2%, juga menjadi salah satu threat ya, ancaman ya untuk tim kita ya, kalau kita nggak punya Son. Dan selanjutnya ada Nketiah, pemain depan gue, salah satu pemain Arsenal gue yang gue masukin di sini. Nketiah dengan harga yang cukup murah 5,5 juta aja, dan gue rasa juga mampu untuk bisa bersinar ya, karena gue bisa lihat di sini juga total poinnya 30 poin, mantap. Dan juga dia sebenarnya sejauh ini cukup banyak ya menorehkan goals involvement-nya ya. Ada 4 goals involvement sejauh ini, dimana 2 gol 2 assist. Jadi dengan harga 5,5 juta gue rasa cukup oke lah untuk 2 gol 2 assist, dan juga menjadi pemain yang cukup oke juga untuk jadi bench. Bahkan gue bisa bilang terlalu oke jadi bench ya, karena Arsenal juga di sini bisa gue lihat, dan Gabjes juga bisa gue lihat kemarin di kanal berita ya di internet bahwa udah mulai ikhlas ya untuk nggak bisa digunakan Arteta sebagai pemain utama lagi gitu. Jadi mungkin Nketiah bisa menjadi pilihan yang tepat ya untuk di lini depan Arsenal untuk bisa kita gunakan di FPL tim kita. Dan selanjutnya ada Haaland, tentunya nggak boleh ketinggalan, udah pasti wajib harus ada, dimana Haaland lawan Brighton, yang dimana gue cukup optimis ya bisa melihat Haaland cukup gacor di game week ke-9 besok, karena ini udah 2 pertandingan nggak ngegolin ini orang, dan juga pastinya haus gol. Dan juga City 2 pertandingan terakhir kalah. Gue nggak bisa ngebayangin ya akan sengamuk apa dia di game week ke-9. Jadi tentunya Haaland akan gue masukin, dan juga gue akan mengkaptenkan Haaland pastinya, karena gue cukup optimis, cukup bullish lah untuk bisa melihat Haaland gacor ya di game week besok. Dan ada Holjun di sini, Holjun gue masukin ketimbang Alvarez, karena gue cukup optimis juga melihat Holjun, karena sebenarnya dia sejatinya adalah striker yang bisa gue bilang cukup mumpuni lah. Dengan 2 gol dia di partai Eropa itu udah mulai membuka mata gue lah bahwa Holjun itu sebenarnya cukup oke juga sebenarnya untuk dari segi permainan ya. Dan ini artinya membuat tim gue cukup fluid ya, cukup balance, dimana masing-masing satu pemain ya dalam satu tim gue, terlebih pemain tengah dan pemain depan gue masing-masing satu pemain ya dari satu tim, yang dimana paling banyak pemain gue di sini diisi oleh pemain West Ham ya, dimana yaitu Areola dan Soval. Soval adalah salah satu diferensial gue di sini untuk di wildcard kali ini, dan Areola adalah salah satu kiper andalan kita semua ya, karena dengan harga yang cukup murah tentunya bisa menjadi potensi bagus lah untuk bisa di lini gawang line up kita. Dan berikut kurang lebih untuk line up utama wildcard di game week 9, dan untuk di pemain pengganti gue ada Stratoska, pemain Brentford yang udah mulai bermain terus ya di sini di 2 game week terakhir. Bisa gue lihat 90 menit di 1 game week terakhir lawan MU main dia. Thomas Trakosa, dan juga ada Mitoma di sini midfielder. Mitoma kemarin gak kuning nih, gue lihat sekarang kuning. Mungkin pertimbangannya akan gue ganti nanti ke March ya, atau mungkin March bisa digunakan di sini karena Mitoma kuning. Langsung kita transfer aja. Dan ada Kabore juga Nottingham Forest, lalu ada Taylor lawan Brentford. Yang dimana 3 back gue ini gue cari Taylor, kenapa? Memang karena harganya cukup murah 3,9, dan juga menit bermainnya full sini ya. Walaupun memang dia belum mencetak gol juga di sini, dan juga XG-nya cukup rendah, tapi ya at least dia main lah ya. Yang dimana sewaktu-waktu pemain gue ada yang gak main, tentunya bisa dilapis oleh Taylor. Dan berikut untuk wildcard kali ini, semoga membantu teman-teman semua ya dalam meramu serta meracik tim di game week ke-9 ini. Yang dimana untuk teman-teman mungkin yang punya masukan atau saran kritik nama-nama lain yang terlewat dari gue, bisa feel free langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Gue sangat berterima kasih tentunya untuk teman-teman yang mau ngasih saran dan masukan ya. Dan juga untuk teman-teman yang mau nanya aja langsung di kolom komentar di bawah, nanti bisa gue jawab semampunya tentunya seperti biasa. Dan ya kayaknya itu aja untuk video kali ini. Untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan loncengnya di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar fantasi Premier League lainnya dari channel ini. Dan ya kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang udah nonton. As always seperti biasa, gue Irsyad. Peace out.